Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Mama Angelin. Di video kali ini Mama mau buat lapis belacan. Di save ya, resepnya cocok untuk hari raya dan bisa juga untuk ide jualan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mama Angelin dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan 600 gram margarin dan 100 gram butter dingin dari kulkas. Penggunaan margarin dan butter yang dingin dapat membantu adonan lebih bervolume dan adonan tidak mudah mencair atau meleleh. Jadi hasil lapis akan lebih tinggi. Selanjutnya tambahkan 500 gram gula halus. Sebelum di mixer bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu agar saat mixer dinyalakan gula halusnya tidak berterbangan ya. Kita mixer dengan speed paling tinggi dan di mixer sampai margarin mengembang. Kurang lebih lamanya saya mixer selama 10 menit. Bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah kurang lebih 10 menit saya mixer, margarin dan butter sudah mengembang. Terasa margarin sudah ringan, mixer bisa kita matikan. Selanjutnya, masukkan 40 butir kuning telur atau sebanyak 800 gram kuning telur. Nyalakan mixer dengan kecepatan tinggi. Masukkan secara bertahap sampai kuning telurnya habis. Oh ya, untuk resep ini dapat 2 loyang lapis belacan ya. Jadi ini cocok sekali untuk ide jualan. Nanti resep rinciannya akan saya simpan di deskripsi video ini. Jika sudah tercampur merata, mixer bisa kita matikan. Selanjutnya, masukkan tepung coklat atau bubuk coklat sebanyak 90 gram. Masukkan secara bertahap dengan di mixer perlahan. Speed yang paling rendah, lakukan sampai tepungnya habis. Bisa gunakan bantuan spatula agar pinggiran adonan juga tercampur merata. Jika sudah, selanjutnya masukkan 1 kaleng SKM coklat ukuran 370 gram, masukkan secara bertahap sampai habis. Mixer dengan speed rendah. Jika sudah tercampur rata, sisihkan adonan. Langkah selanjutnya, siapkan 10 butir putih telur. Tambahkan 1 sendok teh vanila pasta. Mixer sampai kaku dengan kecepatan tinggi. Ini lamanya kurang lebih saya mixer selama 5 menit. Bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, setelah kurang lebih 5 menit dan putih telur sudah kaku, mixer bisa kita matikan. Selanjutnya, campurkan adonan putih telur ke dalam adonan coklat. Masukkan secara bertahap. Ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Aduk balik dengan spatula secara perlahan. Jika sudah, ratakan sebentar dengan mixer yang tadi kita gunakan. Mixer dengan speed rendah, sebentar saja hanya sampai tercampur merata. Nah, ini adonan siap untuk dipanggang. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah dialasi kertas roti. Ini sudah saya semir tipis di bagian bawah loyang dengan margarin. Gunanya agar saat memasukkan adonan, kertas roti tidak mudah bergeser.
Untuk lapisan dasar, ini akan saya timbang seberat 120 gram karena bagian bawah biasanya menempel di kertas dan bagian bawah yang mendapat tekanan yang paling berat. Jadi sudah dibangsi ya. Selanjutnya bisa kita ratakan di semua sisi. Jika sudah, jangan lupa dihentakkan. Selanjutnya bisa kita oven di rak atas sampai adonan sudah padat dan tidak bergeser. Kurang lebih selama 5 menit. Ini langsung bisa kita pindahkan di rak bawah atau api atas. Sambil menunggu lapisan atas matang, bisa kita siapkan adonan kedua atau lapisan berikutnya. Ini saya timbang seberat 90 gram dan untuk lapisan seterusnya juga sama ya, 90 gram. Dan alat-alat yang diperlukan sudah saya siapkan. Olesi tipis dengan margarin atau butter di penekan lapis, gunanya agar lapis tidak kering. Siapkan juga tusukan sate ataupun tusuk gigi yang bersih. Nah, setelah kurang lebih 5 menit dipanggang, lapisan pertama sudah matang. Tekan ringan pada permukaan lapis di semua sisi dengan penekan lapis yang sudah kita olesi tipis dengan butter. Jika sudah, masukkan adonan yang sudah kita timbang tadi. Sebelum dicurahkan di loyang, bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu agar udara yang terjerembab bisa keluar dan meminimalisir gelembung yang timbul pada lapis. Juga gunanya agar adonan lebih merata, tidak ada endapan. Nah, ini bisa kita ratakan di semua sisi. Jika sudah, bisa lanjut kita panggang. Nah, ini contoh jika ada timbul gelembung pada lapis, bisa kita gunakan tusuk gigi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita tusuk ringan di bagian yang bergelembung saja. Setelahnya bisa kita tekan ringan dengan penekan lapis yang sebelumnya sudah kita olesi tipis dengan butter. Nah, ini ditekan ringan saja ya, jangan terlalu berat atau jangan terlalu kuat, takutnya nanti lapis kita akan turun. Nah, ini ditekan-tekan ringan saja. Jika sudah, bisa kita tuang dengan adonan yang sudah kita timbang seberat 90 gram. Ini kita ratakan di semua permukaan. Jika sudah rata, dapat kita panggang kembali dan lakukan hal yang sama di setiap lapisan sampai semua adonannya habis. Oh ya, di sini saya gunakan loyang dengan diameter 20 x 20 cm tinggi 7 cm dan yang satunya lagi 20 x 20 cm tinggi 6 cm. Nanti hasil lapis akan sama tingginya karena lapisan sama dan biasanya adonan habis jika loyang tinggi 6 cm penuh. Nah, ini loyang dengan diameter tinggi 7 cm ya. Ini bisa kita lakukan hal yang sama seperti di step awal. Ini saya panggang bergantian ya. Jadi satu mateng, satu dipanggang. Nah, ini sudah lapisan kedua terakhir. Ratakan dan bisa langsung dipanggang. Untuk adonannya, sesekali boleh kita aduk ringan agar tidak ada endapan di bawah adonan. Oh ya, untuk adonan jauhkan dari oven ya, karena panasnya oven bisa membuat adonan lebih cepat meleleh. Nah, ini lapisan terakhir di loyang tinggi 6 cm. Sama ya, jika timbul gelembung bisa kita tusuk ringan dan kita tekan ringan. Selanjutnya ini kita tambahkan adonan yang sudah kita timbang, ini lapisan terakhir. Jika sudah rata, ini bisa kembali kita oven. Dan ini lapis dengan tinggi loyang 7 cm. Karena tidak ada gelembung, bisa langsung kita tekan-tekan, tidak perlu ditusuk lagi ya. Nah, selanjutnya curahkan adonan yang sudah kita timbang. Dan ini lapisan terakhir, bisa kita ratakan.
Jika sudah rata, ini siap untuk kita panggang. Kita panggang di rak bawah dengan api atas. Nah, ini yang di awal yang tingginya 6 cm sudah matang ya. Dan untuk yang terakhir, ini akan saya panggang di rak atas. Untuk mematangkan keseluruhannya, kita panggang kurang lebih 10 menit di rak atas. Nah, ini juga sudah matang. Ini ada gelembung, bisa kita tekan dulu sebelum kita masukkan di rak atas. Sama, kita oven untuk keseluruhannya biar matang sempurna. Bisa kita oven kurang lebih 10 menit di rak atas. Nah, ini dia untuk lapis yang menggunakan loyang tinggi 6 cm sudah matang. Bisa langsung kita slice pinggirannya. Ini bisa kita sisir sedikit dulu bagian atasnya. Baru setelahnya kita tekan ke bawah dan sisir semuanya. Nah, ini kita sisir bagian atasnya dulu. Baru seluruhnya kita sisir sampai ke bawah. Ini gunanya agar lapis tidak turun ya. Dan kita lakukan di semua sisi. Ini kita lakukan baru keluar dari oven ya, selagi masih panas. Dan ini bisa kita langsung balik. Untuk kertas kuenya bisa kita buka dan kembali kita balik. Kita balik dengan perlahan. Nah, ini ya kuenya tidak menempel untuk lapisan atasnya karena sudah saya alasi loyang dengan kertas nasi. Ini bisa menjadi ide jika kita tidak punya banyak wadah ataupun piring yang besar ya. Nah, ini dua-duanya juga sudah matang. Ini sama tingginya dan adonan juga pas habis. Ini bisa banget untuk ide jualan. Jika sudah dingin, ini bisa kita potong. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.